Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang upaya hukum dalam hukum acara perdata. Baik, langsung saja ke pengertian dari upaya hukum di dalam acara perdata. Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang ataupun badan hukum hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, tidak memenuhi rasa keadilan karena hakim juga seorang manusia yang dapat melakukan kesalahan, kehilafan sehingga salah memutuskan atau memihak salah satu pihak. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam dari upaya hukum. Nah, upaya hukum dibedakan antara upaya hukum terhadap upaya hukum biasa dengan upaya hukum luar biasa. Nah, di dalam upaya hukum biasa itu terdapat namanya perlawanan atau verzet, kemudian banding, dan kasasi. Nah, pada dasarnya menangguhkan eksekusi dengan pengecualian yaitu apabila putusan tersebut telah dijatuhkan dengan ketentuan dan dilaksanakan terlebih dahulu atau with forbear beforehand dalam pasal 180 ayat 1. Nah, kemudian yang kedua adalah upaya hukum luar biasa yang dilakukan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pada asasnya upaya hukum ini digunakan untuk mengeksekusi mencakup A. Peninjauan kembali atau request sivil dan kemudian perlawanan pihak ketiga atau den verzet terhadap sita eksekutorial. Di sini saya akan menjelaskan lebih detailnya lagi apa upaya hukum biasa atau yang disebut dengan perlawanan atau verzet. Supaya suatu upaya hukum terhadap putusan di luar hadirnya tergugat atau dasar hukum verzet dapat dilihat dari pasal 129 HIR. Verzet dapat dilakukan dalam tempo atau tenggang waktu 14 hari termasuk hari libur. Nah, di sini ada beberapa hal atau syarat verzet pada pasal 129 ayat 1. Yang pertama adalah keluarnya putusan first track. Kemudian jangka waktu untuk mengajukan perlawanan adalah tidak boleh lewat dari 14 hari dan jika ada eksekusi tidak boleh dari 8 hari. Kemudian verzet dimasukkan dan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di daerah tersebut. Oke, selanjutnya ada upaya hukum banding. Nah, upaya hukum ini dilakukan apabila salah satu pihak tidak puas terhadap putusan pengadilan negeri. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Pokok Kekuasaan dan Undang-Undang Nomor 20 1947 tentang peradilan ulangan. Nah, di sini urutan banding menurut pasal 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 junto pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 garing 1947 mencabut ketentuan pasal 188 190 HIR yaitu A1. Adanya pernyataan ingin banding, 2. Panitra membuat akte banding, 3. Dicatat dalam register induk perkara, 4. Pernyataan banding harus sudah diterima oleh terbanding paling lama 14 hari sebelum pernyataan banding tersebut dibuat. Kemudian kelima, pembanding dapat membuat memori banding, terbanding dapat mengajukan kontra memori banding. Selanjutnya saya akan menjelaskan upaya hukum kasasi. Menurut pasal 29 dan 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 junto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, kasasi adalah pembatalan putusan atas penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan akhir. Nah, di dalam ini ada pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 1985 junto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 adalah yaitu tidak berwenang atau berkewenangan absolut maupun relatif untuk melampaui batas wewenang. Kemudian kedua, salah menerapkan melanggar hukum yang berlaku. Kemudian ketiga, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Nah, kemudian ada upaya hukum luar biasa atau der verzet terjadi apabila dalam suatu putusan pengadilan merugikan kepentingan dari pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut. Dasar hukumnya terdapat di dalam 378 sampai 384 ERV dari pasal 195 6 HIR.
Selanjutnya, ada upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali. Apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan undang-undang terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, alasan peninjauan kembali menurut pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Junto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 adalah ada novan atau bukti yang diketahui setelah perkaranya diputuskan, kemudian apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa dan dapat dirumuskan, kemudian apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada dituntut, kemudian apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.